Bismillah. Mari Bapak Ibu kita mulai kaji kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah kembali memperjumpakan kita pada kesempatan kali ini. Semoga kehadiran kita tercatat sebagai amal ibadah kita. Insya Allah akan dibalas oleh Allah nanti pada yaumil qiyamah. Dan semoga menjadi bekal yang terbaik kita, yang kita bawa pula sampai nanti di yaumil qiyamah. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Bapak Ibu, kita lanjutkan kajian kita di kitab At-Tazkirah dan kita masuk pada bab tentang tanda-tanda iman pada diri seorang yang mati. Bukti keimanan seseorang akan terlihat pada saat kematiannya. Di sini halamannya silahkan dibuka di halaman 42. Seorang muslim yang meninggal, yang benar-benar dalam keadaan beriman, digambarkan dalam sebuah hadis. Kalau ibu bawa Bulughul Maram, di situ tersebut di dalam hadis nomor 557, hadis yang diriwayatkan oleh tiga, yaitu At-Tirmidzi, Abu Daud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Di situ hadis yang hasan dari sahabat yang bernama Buraidah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Al-mu'min yamutu bi'araqil jabin." Seorang mukmin itu mati dengan peluh atau keringat di keningnya. Salah satu ciri kematian seorang mukmin apabila keningnya keluar keringat. Hadis ini hadis yang hasan yang diriwayatkan tadi oleh Imam Abu Daud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Hadis ini pula telah ditakhrij oleh Imam At-Tirmidzi dan hadis ini adalah hasan. Tetapi bukan berarti setiap orang beriman mati harus dengan peluh di keningnya. Lalu kita katakan jika ada orang yang beriman, dia mati dalam keadaan tidak berkeringat di keningnya, berarti dia tidak beriman. Tentu saja tidak. Maka Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan yang dimaksud berpeluh di keningnya adalah selayaknya seorang mukmin mati, sebelum mati itu harus berkeringat di keningnya. Maksudnya susah payah dalam berusaha meraih surga. Karena manusia untuk meraih surga wajib bersusah payah di dunia. Manusia meraih nikmat dunia saja harus bersusah payah mencari dunia. Apalagi ketika seseorang ingin meraih surga, tentu wajib bersusah payah. Allah Subhanahu wa ta'ala gambarkan tentang seluruh manusia. Coba Bapak Ibu buka di surat Al-Insyiqaq, surat 84. Surat Al-Insyiqaq. Lihat dari ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Silakan Ibu di bawah, mungkin saya lihat di atas tidak ada yang membawa Quran. Silakan dibaca Ibu. Halo, Ibu Afan di bawah sudah dengar Ibu?
Dicek mohon, Afan, akhi. Bisa nggak? Sudah sampai belum sound di bawah? Sudah? Khawatir nggak kedengaran, nanti nggak bisa ngikutin kajian. Oh, sudah. Dan patah kepada Tuhannya, dan sudah semestinya bumi itu patuh. Teruskan Ibu. Pada waktu itu manusia akan mengetahui akibat perbuatannya. Teruskan. Hai manusia, sesungguhnya kamu adalah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhan, menuju Rabbmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Ibu, Bapak, menurut surat Al-Insyiqaq ayat 6, kira-kira betulkah bahwa manusia telah bekerja susah payah di dunia? Dan betulkah bahwa manusia nanti akan menemui Rabbnya? Hanya ada dua. Ada yang menemui Rabbnya dengan rasa aman karena Allah ridho. Ada yang menemui Rabbnya dengan ketakutan karena Allah melaknat. Allah sebutkan di ayat ini, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya engkau telah bekerja di dunia dengan bersusah payah, bekerja dengan sangat keras. Orang yang biasanya kerja keras, apa istilahnya? Hingga keringat bercucuran. Berarti dahinya bercucuran keringat, wajahnya bercucuran keringat, tubuhnya bercucuran keringat. Setiap manusia pasti begitu, dan pasti menemui Rabbnya. Tapi ada dua nanti. Nah, di ayat berikutnya dikatakan, fa amma man utiya kitabahu biyamin. Ada orang yang dari hasil kerja kerasnya di dunia menerima kitab catatan kanannya, catatan amalnya biyaminihi, dengan tangan kanannya. Fa ulaika yaqra'una kitabahu wa la yudlamuna fatila. Maka orang yang telah kerja keras dengan sekeras-kerasnya di dunia untuk meraih ridha Allah, diterima catatan amalnya dengan tangan kanannya, mereka akan dihisab dengan ringan, dengan mudah, tidak akan dizalimi sedikit pun. Sebaliknya di ayat berikutnya digambarkan, fa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Adapun manusia yang nanti di akhirat kitab catatan amalnya diterima dengan punggungnya dari belakang. Sudah terima dengan tangan kiri, dari belakang diterimanya. Apa yang terjadi? Pasti mereka akan teriak ketika yang tangan kanan fasawfa yuhasabu hisaba yasira wa yanqalibu ila ahli masrura, sementara yang diterima wara'a dhahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Mereka akan teriak, mereka akan berkata, celaka, celaka, celakalah aku. Maka sungguh mereka akan dilempar ke neraka. Jadi yang dimaksud manusia itu hendaknya mati jika mereka beriman dalam peluh di keningnya, bukan semata-mata wajib bagi orang yang beriman jika mati keringatnya ada di keningnya. Tetapi maknanya adalah seyogyanya orang beriman mati harus dengan bersusah payah di dunia untuk menemui Rabbnya. Lalu ada sebuah hadis, yang hadis ini telah dinyatakan dhaif oleh Ibnu Tulun dalam At-Tahril Al-Murassaq, di mana dikatakan bahwasanya At-Tirmizi dan Hakim telah meriwayatkan hadis ini dalam Nawadir Al-Usul. Hadisnya berbunyi seperti ini, diriwayatkan dari Salman Al-Farisi, dia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, perhatikan 3 hal yang akan terjadi pada mayit ketika meninggal. Jika mayit ini seorang beriman, maka jika pelis-pelisnya berkeringat, air matanya berlinang, dan lubang hidungnya mengembang, itu adalah salah satu rahmat dari Allah yang telah turun kepadanya. Tapi jika yang mau meninggal itu mendengkur seperti onta yang tercekik, pada meroman mukanya, berbuih kedua sudut daripada mulutnya, itu tanda azab Allah Ta'ala telah menimpannya di akhir kematiannya. Tapi hadis ini tidak bisa dijadikan hujjah. Karena apa? Telah dinyatakan bahwa hadis ini riwayatnya dhaif. Ini hanya sekedar disampaikan riwayat, tapi jangan diyakini riwayat ini bahwa setiap orang mukmin mati
berkeringat keningnya, kemudian melinang air mata di sudut matanya, kemudian hidungnya mengembang, ini tandanya bahwa dia beriman. Atau sebaliknya, ketika apa? Ketika pucat pasi wajahnya, ketika biru wajahnya, ketika berbusa di kedua mulutnya, maka ini adalah tandanya orang yang kafir, seperti yang tercekik yang suaranya penggerokan, suaranya seakan-akan seperti suara orang tercekik. Ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, karena proses kematian yang tahu persis adalah malaikat pencabut nyawa yang diutus oleh Allah, yang bersangkutan tentu saja Allah tabaraka wa ta'ala. Maka tentang ini kita tidak boleh meyakini hadis ini. Demikian pula penjelasan di halaman 43. Di dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud disebutkan kematian orang mukmin bisa ditandai dengan keringat di pelipis. Masih ada padanya sisa dosa-dosanya, maka akan dikurangi dosa-dosanya itu dengan rasa sakit ketika dia dicabut nyawanya. Tetapi tentu yang merasakan itu adalah orang yang bersangkutan. Kita lanjutkan bab berikutnya tentang keluarnya nyawa orang mukmin dan nyawa orang kafir. Ada sebuah riwayat, yang riwayat ini dalam Sunan At-Tirmizi, di dalam isnadnya terhadap seorang yang bernama Hasan bin Mus, yaitu seorang yang dhaif, tetapi tentang cerita daripada ini bisa dijadikan sebagai sandaran, sekedar kisah dari riwayat ini. Kita lihat bagaimana riwayatnya. Abu Nu'aim telah mentakhrij sebuah hadis dari Al-Amash, dari Ibrahim, dari Al-Qamah, dari Abdullah. Dia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, inna nafsal mu'min takhruju rashhan. Sesungguhnya nyawa orang beriman ketika dicabut nyawanya, keluar ruhnya itu bagaikan keringat keluar dari tubuh. Artinya mudah proses pencabutan nyawa itu. Tapi sekali lagi, mudahnya tentu tidak bisa dibayangkan secara zahir oleh orang yang masih hidup. Sebaliknya, wa inna nafsal kafir, adapun orang-orang yang kafir ketika dicabut nyawanya, tusallu kama tusallu nafsul himar. Nyawanya itu dihunus sebagaimana dihunusnya nyawa himar, seperti himar disembelih. Seperti itu gambaran tentang orang-orang yang kafir. Wa innal mu'min, dan sesungguhnya seorang mukmin la ya'malul khati'ah, benar-benar telah melaksanakan, mengamalkan perbuatan-perbuatan dosa selama hidupnya. Fayushaddadu alaihi indal maut, maka kesalahan-kesalahan dan dosanya itu ditebus dengan beratnya saat dalam keadaan sakaratul maut, saat hendak meninggal dunia. Yang Rasul gambarkan, inna lil mauti fi syakarat, sungguh di dalam kematian itu ada syakarat, ada rasa yang sakit yang sangat dahsyat sampai tidak sadarkan diri. Siapapun manusia mati pasti akan mengalami sakaratul maut. Dan sakaratul maut itu sebagai apa? Fayusaddadu alaihi indal maut, sebagai penebus dari dosa-dosanya dalam pelaksanaan yang dilaksanakan selama hidupnya dalam proses kematiannya. Kemudian liyukaffiru biha anhu, dengan kesakitan di dalam sakaratul mautnya itu akan menghapuskanlah kesalahan dan dosa-dosa baginya. Wa innal kafir, adapun orang-orang kafir, la ya'malul hasanah, selama hidupnya boleh jadi dia berbuat kebaikan-kebaikan. Lalu fayusahhalu alaihi indal maut, dimudahkan baginya dalam kematiannya, seakan-akan tidak ada rasa sakit, tidak ada sakaratul maut, tidak ada rasa susah. Kenapa? Liyujza biha, sebab itu bagian daripada balasan kebaikannya di dunia. Lalu seakan-akan tidak merasakan sakit dalam matinya, tapi itu hanya kenikmatan sekedar di dunia. Bapak Ibu, kesengsaraan orang-orang beriman di dunia, baik itu selama hidupnya, baik itu ketika menahan rasa sakit di dalam sakaratul mautnya, dibandingkan dengan sakitnya, sengsaranya, beratnya azab neraka, tidak ada apa-apanya. Kenikmatan orang-orang yang kafir di dunia, baik itu diringankan sakaratul mautnya atau nikmat yang diraihnya di dunia, dibandingkan dengan nikmatnya surga, belum ada apa-apanya. Ada sebuah riwayat
Coba ibu, maaf, di bawah ada Sahih Muslim ibu? Ada Sahih Muslim? Ada Ustaz. Afwan, boleh dibuka hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik di nomor 2402. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, katanya Rasulullah SAW bersabda, kelak di akhirat penduduk neraka yang hidup serba nikmat di dunia, dia akan dibenamkan ke dalam api, kemudian ditanya, hai anak Adam, apakah kamu menerima kebaikan dan merasa kenikmatan? Jawabnya, tidak, demi Allah. Demi Allah ya Rabb. Kemudian dihadapkan pula penduduk surga yang hidup di dunia serba susah. Dia dimasukkan ke surga, kemudian ditanya, apakah kamu mengalami kesengsaraan dan merasai kesusahan? Jawabnya, tidak, demi Allah ya Rabb. Aku tidak mengalami sengsara dan tidak merasa susah. Allahu Akbar. Bayangkan Bapak Ibu, Rasulullah SAW telah bersabda, khuffatin nar bisyahawat wa khuffatil jannah bil makarih. Lalu Rasulullah sudah bersabda, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatil kafir. Neraka itu diliputi oleh sesuatu yang diingini oleh hawa nafsu, menyenangkan, serba nikmat, serba senang, serba enak. Itulah neraka, karena hawa nafsu yang menginginkan. Wa khuffatil jannati bil makari, tapi surga diliputi sesuatu yang kamu tidak sukai. Betul enggak Bapak Ibu? Meraih surga dengan neraka lebih berat mana? Kalau untuk yang namanya senang dunia, nggak ada orang nggak suka Pak. Maksiat dunia nggak ada yang nggak suka Pak. Ninggalin ibadah di dunia gampang bagi manusia, tapi untuk meraih surga harus susah payah mencari ilmu, beramal, bersedekah, berinfak, berbuat kebaikan. Itu banyak tidak diinginkan. Maka orang yang menginginkan surga bekerja susah payah di dunia untuk meraih ridha Allah. Orang yang nggak ingin meraih surga berbuat seenak-enaknya, nikmat di dunia. Maka Rasul gambarkan, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu bagaikan penjara bagi orang beriman. Wa jannatul kafir, tapi bagaikan surga bagi orang yang kafir. Tapi itu hanya sementara. Ada orang kafir Pak, nikmat, tidak pernah sengsara, katakanlah di dunia. Hartanya melimpah ruah, badannya sehat, keren, bagus, punya nikmat segala-galanya, fasilitas ada. Nikmat seakan-akan nggak pernah merasa susah. Atau sebaliknya, ada orang beriman susah seakan-akan nggak pernah merasa nikmat. Puluhan tahun selama hidupnya. Yang kafir puluhan tahun nikmat terus, yang beriman puluhan tahun sengsara terus. Ini seandainya Pak. Apa yang terjadi? Di dalam hadis tadi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik, dihadapkan penduduk neraka yang dahulu di dunia paling nikmat di dunia. Afwan Pak, ada orang kafir yang punya penghasilan 1 minggu 5 miliar? Banyak Pak. Yang kekayaannya triliun dolar, apapun dia bisa miliki, serba nikmat, gak pernah sengsara. Nanti pada saat sudah ada di yaumil mahsyar, dia akan dihisab dengan cepat. Fa innallaha sari'ul hisab. Dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Sebelum dia penghuni neraka, dites Pak, dicelup sebentar di neraka. Begitu dicelupkan ke dalam neraka, kemudian fayuqal, dikatakan kepada orang kafir yang hidupnya serba nikmat di dunia, saat baru sebentar masuk neraka, diangkat kembali, lalu ditanya. Apa pertanyaannya? Ya ibna Adam, hal ra'aita khairan qattu? Wahai Bani Adam, wahai manusia yang dulu di dunia Anda selalu nikmat, baik. Apakah sekarang engkau merasakan kebaikan sedikit saja? Allahu Akbar. Apakah engkau merasakan kebaikan sedikit saja? Lalu ditanya lagi, hal marra bika na'imun qattu?
Adakah engkau merasakan nikmat sedikit saja? Apa jawaban mereka? Qalu, mereka fayaqul menjawab, la wallahi rabbi, tidak demi Allah Rabbku, aku nggak pernah merasa nikmat. Nikmat manusia yang paling nikmat di dunia, tapi ingkar kepada Allah sehingga masuk neraka. Baru dicelup ke neraka sebentar loh Bapak Ibu. Ditanya, pernahkah kamu merasa nikmat? Pernahkah kamu merasa kebaikan? Tidak, demi Allah wahai Rabbku, aku tidak pernah merasakan nikmat. Nikmatnya dunia, senangnya dunia, kebaikan dunia yang pernah dia raih di dunia hilang seketika, baru dicelup di neraka sesaat. Bagaimana jika dia telah masuk ke dalam neraka selamanya? Sebaliknya Bapak Ibu, perumpamaan orang beriman yang kerja keras di dunia, yang berpeluh di dunia, yang sengsara di dunia, tapi tetap mencari ridha Allah untuk meraih surga. Sengsara terus di dunia, susah terus di dunia, sulit terus di dunia. Pada saat diringankan hisabnya, yang menerima catatan tangan amalnya dengan tangan kanannya, dites masuk ke surga sesaat, dicelupkan saat. Fayaquluna, lalu dikatakan, ditanyakan kepada orang yang hidupnya sengsara di dunia tapi masuk surga, dan ini baru sebentar Pak, dicelup di surga, diangkat kembali. Apa pertanyaannya? Ya ibna Adam hal ra'aita ba'san qattu? Wahai anak Adam, pernahkah kamu merasakan kesengsaraan sedikit saja? Lalu ditanya kembali, hal marra bika syiddatun qattu? Pernahkah engkau merasakan kesusahan sedikit saja? Apa jawaban manusia yang serba susah di dunia ketika baru merasakan nikmatnya sesaat di surga? Mereka menjawab, fayaqul, mereka menjawab, la wallah ya Rabbi, tidak demi Allah wahai Rabbku, aku tidak pernah merasakan susah. La wallah ma amarra bi bu'san qattu, aku tidak pernah merasa sengsara sedikit pun. Aku tidak pernah merasa sengsara sedikit pun. Wa la ra'aitu syiddatan qattu, aku tidak pernah merasakan sedikit pun susahnya. Afwan Bapak Ibu, tentu kita pernah diuji oleh Allah dengan kesulitan, betul? Saat diuji sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, kalau sudah sampai usia tahun, kira-kira lama atau sebentar? Kesengsaraan itu bagaimana rasanya? Seakan-akan berat, tapi tidak apa-apanya dibandingkan azab neraka. Ada orang yang nikmat, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan nikmatnya surga. Maka Allahu Akbar, orang yang beriman pasti akan mendapatkan balasan sempurna di sisi Allah. Walaupun di dunia dia bersusah payah untuk bekerja, untuk beramal, untuk mencari ridha Allah. Bedanya orang-orang kafir, dia bekerja keras susah payah untuk meraih dunianya. Orang beriman, dia bekerja susah payah untuk mencari ridha Allah. Wallahu a'lam. Demikian gambaran tentang keluarnya nyawa orang yang mukmin dan orang yang kafir. Kita lanjutkan halaman 45. Apa yang dialami manusia saat nyawanya dicabut? Ada beberapa ayat Al-Quran, beberapa hadis yang akan sama-sama kita pelajari di sini. Di sini disebutkan ada beberapa ayat disebut di sini ada Allah Subhanahu wa taala menerangkan betapa berat proses kematian yang dialami manusia pada 4 ayat. Sebetulnya ada beberapa ayat di luar yang 4 ini, kita akan lihat satu persatu. Silakan kita buka secara lengkap di surat Qaf, surat 50. Kita awali dari ayat 19. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Bukankah tiap manusia sadar bahwa dirinya akan mati? Siapapun, orang kafir, orang mukmin, penjahat, pezina, koruptor, pencuri, orang saleh, orang alim, saya yakin semua yakin bahwa dia akan mati. Tapi keyakinan itu terkadang hanya di lisan,
Keyakinan itu terkadang hanya dalam lintasan pikiran. Beda dengan orang beriman, keyakinan itu akan betul-betul tersimpan dalam hatinya. Maka setiap manusia yang ingkar akan kematian, Allah gambarkan di ayat ini, surat Qaf ayat 19. Waja'at sakratul maut bilhaq, dan datanglah kepadanya sakaratul maut dengan hak. Dzalika ma kunta minhu tahid. Itulah saat yang banyak di antara manusia yang selalu lalai daripadanya. Betapa banyak manusia lalai dari kematian. Tapi saat nyawa sudah di kerongkongan, kira-kira apakah dia akan terus melalaikan atau dia baru sadar? Pasti mereka akan sadar. Pasti mereka akan sadar. Tidak ada manusia yang tidak sadar ketika saat mau mati. Dia baru sadar akan apa yang telah diperbuat. Cukupkah bekal yang akan dibawa ke akhirat, atau dikah mereka tidak cukup? Semua tergantung dari apa yang kita lakukan di dunia ini. Apakah kita mencari ridha Allah? Apakah kita justru mencari rahmat Allah? Na'udzubillah. Semua tergantung kita. Allah bebaskan. Allah tidak pernah memaksa kita harus berbuat baik, tidak. Tapi Allah bebaskan. Walaupun Allah tahu siapa yang sesungguhnya taat, siapa yang sesungguhnya tidak taat. Yang sesuka hatinya nanti akan mengalami ayat-ayat ini. Kita lihat ayat berikutnya, yaitu surat Al-An'am ayat 93. Di atas qiraah hanya dipetik sedikit, tetapi kita baca secara lengkap. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat kedustaan terhadap Allah, atau yang berkata telah diwahyukan kepada saya, padahal tidak ada diwahyukan sesuatu pun kepadanya, dan orang yang berkata, saya akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan-tekanan sakaratul maut. Sedang apa malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Na'udzubillah. Bayangkan Bapak Ibu, gambaran ayat ini adalah gambaran yang sangat dahsyat bagi orang yang dalam keadaan tekanan sakaratul maut. Tapi yang masih hidup tidak melihat, tidak sadar, tidak merasakan. Siapa yang merasakan? Yang mau mati. Dan demi Allah, setiap manusia pasti akan mengalami itu jika selama hidupnya sombong terhadap ayat-ayat Allah. Di tengah-tengah ayat di situ disebutkan, walau tara idzil zalimuna fi ghamaratil maut. Sungguh alangkah ngerinya, alangkah dahsyatnya sekiranya kalian yang masih hidup, maksudnya kita semua yang masih hidup, melihat ketika orang-orang yang zalim berada di dalam tekanan sakaratul maut, sakitnya sakaratul maut, yang diibaratkan oleh Rasulullah seperti dihunusnya keledai. Apa yang terjadi? Manusia yang hidup tidak tahu, tapi dia merasakan. Di situ Allah gambarkan, wal malaikatu basitu aydihim. Sedang para malaikat yang akan mencabut nyawanya datang dengan memukul-mukul dengan kedua tangan mereka. Basitu aydihim, memukul-mukul dengan tangan mereka sambil mengucapkan, akhriju anfusakum, akhriju anfusakum, keluarkan nyawamu, keluarkan nyawamu. Al-yawma tujzauna 'adzaban huni bima kuntum taquluna ala Allahi bighairil haqq. Pada hari ini telah ditetapkan azab yang pedih atasmu disebabkan kamu senantiasa mengatakan terhadap Allah sesuatu yang tidak benar. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun, dan kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah. Sombong dalam jalanan hidupnya, sombong terhadap aturan Allah, sombong keingkaran kepada Allah, sombong dengan apa yang dimilikinya, seakan-akan
inilah aku. Dia lupa Allah yang telah memberikan semuanya. Di ayat itu disebutkan dipukul oleh para malaikat. Berarti malaikatnya di sini bukan satu, Bapak Ibu. Sebab di situ disebutkan wal malaikatu basitu aidihim. Para malaikat memukul dengan tangan-tangan mereka. Yang mencabut nyawanya satu malaikat, tapi yang memukul, bisakah Bapak Ibu membayangkan tangannya malaikat? Afwan, Pak, pernah lihat petinju dipukul nggak, Pak? Ada yang KO nggak? Baru dipukul manusia, bagaimana dipukul malaikat? Dan apa yang dipukulnya? Silakan Ibu lengkapi di surat 8 ayat 50. Apa yang dipukul oleh malaikat? Di bagian apa malaikat memukul-mukulnya? Kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir seraya memukul muka dan belakang mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar, tentunya kamu akan merasa ngeri. Apa yang dipukulnya? Wajahnya, punggungnya. Tapi apakah kita yang masih hidup lihat dia kesakitan? Tidak. Artinya siapa yang merasakan? Maka proses pencabutan nyawa gaib. Adapun hadis-hadis tadi yang menceritakan tidak selalu pasti akan demikian. Karena betapa banyak orang kafir mati dalam keadaan indah, tersenyum, seakan-akan begitu indah proses kematiannya. Bahkan orang yang meninggal dalam keadaan beriman begitu berat, begitu susah dalam prosesnya. Ini bukan suatu gambaran mutlak. Maka tadi dimulai dari tentang bagaimana keadaan orang yang mati pada saat mau dicabut nyawa ketika beriman. Yang dikatakan orang beriman mati dalam keadaan peluh di dahinya, itu bukan selalu akan seperti itu. Ketika berlinang air matanya, ketika hidungnya mengembang, sedangkan orang kafir berubah lagi, suara tenggorokannya seperti orang yang tercekik, seperti ada busa di kedua mulutnya dan seterusnya. Ini tidak selalu menjadikan gambaran pasti. Tapi ayat-ayat ini lebih jelas. Anda tidak bisa melihat. Betul, di surat 8 ayat 50 pun demikian. Walau taro, dan sekiranya kamu bisa melihat, yatawaffal ladzina kafarul malaika, alangkah dahsyatnya ketika malaikat-malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir. Sambil yaqulun, malaikat berkata kepada orang-orang yang mau mati tadi, akhriju anfusakum, keluarkan. Sementara di ayat ini malaikat-malaikat memukul apanya, Bu? Pak? Begitu dahsyatnya ketika orang kafir dicabut oleh para malaikat, kemudian yadribu, dipukulnya wujuhahum, wajahnya, wa adbarahum, punggungnya, belakangnya, dipukulnya. Berapa kali pukulannya? Wallahu a'lam. Tapi tidak bisa melihat, hanya yang merasakan yang bersangkutan. Tentu kita akan sangat ngeri. Apa yang dikatakan malaikat? Fadzuku adzabal hariq, rasakan olehmu siksa neraka yang membakar. Jadi ada orang mau mati, Pak, sudah tahu bahwa dirinya masuk neraka. Siapa mereka? Orang zalim, orang beriman. Kenapa? Digambarkan seperti itulah ayatnya. Betapa dahsyatnya, betapa ngerinya. Tapi tidak ada manusia yang masih hidup yang tahu. Yang mengalami hanyalah yang bersangkutan. Kita lihat lagi surat Al-Waqi'ah, surat 56 ayat 83. Sampai 86 tuh. Maka mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan, padahal kamu ketika itu melihat, dan kami lebih dekat padanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Maka mengapa jika kamu tidak dikuasai oleh Allah? Terus 87-nya. Kamu tidak mengembalikan nyawa itu kepada tempatnya,
jika kamu adalah orang-orang yang benar. Allah tantang manusia. Nyawa kita milik siapa? Allah. Tubuh kita milik siapa? Allah. Adakah kita merasa memiliki? Silahkan Allah tantang. Kembalikan nyawamu ketika Allah cabut nyawamu. Adakah yang mampu? Adakah yang mampu mengendalikan bahkan nyawa kita sendiri, apalagi nyawa orang lain? Sering seseorang mengeluh ketika kematian saudara, anak, handai tolan, keluarga, lupa bahwa dirinya suatu ketika juga akan mati. Kenapa mesti dikeluhkan? Ini ketetapan Allah. Ini hak, ini Allah, dan Allah yang akan menentukan. Falaula idza balaghatil khulqum, maka mengapa ketika nyawa mereka sudah sampai ke dalam kerongkongan, sudah di tenggorokan, lalu Allah katakan, wa antum hina idzin tanzurun, padahal kamu ketika itu melihat. Kamu melihat yang dimaksud kamu siapa, Pak? Kita orang yang masih hidup atau yang bersangkutan? Mereka merasakan. Dia lihat malaikat yang datang mau mencabut nyawa. Dia rasakan bagaimana tekanan sakaratul maut. Dia lihat sendiri ruhnya ketika hendak dicabut. Lalu Allah tantang mereka. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Dan kami, Allah, lebih dekat atas kalian semua, tapi kalian tidak menyadari, kalian tidak mengetahui. Allah selalu melihat kita, kita nggak lihat Allah. Malaikat maut senantiasa mengawasi kita, tapi kita tidak melihat mereka. Bahkan malaikat-malaikat diutus Allah untuk selalu mengawasi kita, tapi kita nggak melihat. Tapi tidakkah kita yakin bahwa Allah selalu menjaga kita, mengawasi kita, melihat kita? Apapun yang kita perbuat selalu diketahui oleh Allah. Bukan Allah menyertai kita, ada bersama kita, tidak. Tapi Allah mengetahui segala apa yang kita perbuat. Allah mengutus para malaikat-malaikat untuk mengawasi perbuatan kita dan malaikat yang mencatat amal kita. Maka Allah kemudian berfirman, "Falaula in kuntum ghaira madinin," maka mengapa jika kamu tidak dikuasai oleh Allah, tarji'unaha in kuntum shadiqun, kembalikan nyawamu kepada dirimu jika kamu benar. Bapak Ibu, banyak orang ingkar akan kematian, seakan-akan hidup miliknya, seakan-akan akulah. Dia tahu akan mati, tapi mulut hanya mengatakan, hati tidak pernah meyakini, hati tidak pernah menyadari. Maka jika demikian, adakah orang yang bisa mempertahankan dirinya? Adakah orang yang bisa mempertahankan nyawanya? Adakah orang yang bisa mempertahankan ruhnya? Maka sungguh Allah pasti akan menetapkan semua kejadian itu kepada diri kita. Tidak ada manusia yang bisa menghindarkan diri dari kematian, karena Allah Maha Gagah. Nahnu qaddarna bainakumul maut wa ma nahnu bimasbuqin. Allah telah takdirkan, ditetapkan tiap manusia ada kematiannya, sakaratul mautnya, dan Allah tidak akan mungkin bisa dikalahkan. Kita lihat lagi rangkaian di surat Al-Qiyamah, surat 75 dari ayat yang ke-26. Kitab ini hanya disebut satu ayat 26. Ibu bisa baca sampai ayat 30. Ayat 26, sekali-sekali jangan apabila napas seseorang telah mendesak sampai kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Rabbmulah pada hari itu kamu dihalau. Na'udzubillah, semoga kita tidak mengalami sakaratul maut yang demikian. Karena ini gambaran orang-orang yang kufar, gambaran orang-orang yang zalim, gambaran orang-orang kafir yang wajahnya akan hina di sisi Allah. Kalau dilihat dari ayat 24-nya, di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wujuhu yawma idzin basirah tadhunnu ayyuf'ala biha faqirah. Wajah-wajah orang yang ingkar kepada Allah ketika itu muram, biru, tegang, tunduk. Kenapa? Yakin ketika itu bahwa dia akan ditimpa kesengsaraan bertubi-tubi, mulai dari sakaratul mautnya,
dahsyat, sakit, seterusnya hingga nanti di yaumil kubur sampai dibangkitkan. Maka di ayat 26 ini Allah ingatkan, kalla idza balaghatit taraqi wa qila man raq. Sekali-kali tidak, jangan kalian lari di dunia. Apabila nyawa sudah di kerongkongan, akan ditanya, man raq, siapa yang bisa menyembuhkan? Adakah manusia yang bisa menyembuhkan rasa sakit sakaratul maut? Adakah manusia yang bisa menyembuhkan orang dalam keadaan sakaratul maut? Demi Allah tidak. Seorang dokter ahli seperti apapun, profesor, dokter paling ahli dalam bidang kedokteran kesehatan, tidak akan mampu menyembuhkan rasa sakit ini. Karena rasa sakit ini adalah rasa sakit terakhir bagi seorang hamba ketika di dunia. Jika Allah menghendaki karena mendapatkan ampunan, karena amal yang baik, dia hanya sakit terakhir di dunia ini, sakaratul maut, tidak nanti dikubur dan di akhiratnya. Tapi jika Allah menghendaki dia tidak mendapat ampunan karena durhakanya selama di dunia, sakaratul maut itu baru awal rasa sakit yang dirasakan di dunia, belum dikubur, apalagi nanti di yaumil akhir. Allah katakan, kalla idza balaghatit taraqi wa qila man raq. Siapa yang bisa menyembuhkan? Wa dhanna annahu al-firaq. Mereka ketika itu baru yakin, sebenar-benarnya yakin, annahu al-firaq, ini saat perpisahan dengan dunia yang dia nikmati. Apa yang terjadi saat itu, Pak? Digambarkan di sini, wal taffatis saqu bis-saq, betis kiri bertaut betis kanan. Apa yang dimaksud ini? Orang biasanya menahan rasa sakit, gimana Pak kakinya, Pak? Tapi maaf, apakah orang yang mau mati dalam keadaan sakaratul maut sakit, lalu betisnya, kakinya seperti itu? Tidak, dia terbujur saja, Pak. Ini gambaran sangat dahsyat sakaratul maut, tapi tidak terlihat oleh mata orang yang masih hidup, dirasakan oleh orang yang dalam proses kematian. Wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idinil masaq. Ketika itu dia akan dihalu kepada rohnya. Ruh dicabut, dikembalikan kepada Allah. Lalu kemanakan ruhnya? Kemanakan ruhnya? Ibu, di Sahih Muslim coba dibaca hadis nomor 2448. Apa yang terjadi sesudah ruh dicabut? Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya apabila ruh orang-orang mukmin keluar dari tubuhnya, dua malaikat menyambutnya dan menaikkannya ke langit. Kata Hamad, karena baunya harum seperti kasturi. Kata penduduk langit, ruh yang baik datang dari bumi. Sallallahu alaika, semoga Allah melimpahkan kebahagiaan kepadamu dan kepada tubuh tempat engkau bersemayam. Lalu ruh itu dibawa ke hadapan Rabb-nya Azza wa Jalla. Kemudian Allah berfirman, bawalah dia ke Sidratul Muntaha dan biarkan di sana hingga hari kiamat. Kata Abu Hurairah selanjutnya, apabila ruh orang-orang kafir keluar dari tubuhnya, kata Hamad, berbau busuk dan mendapat makian, maka berkata penduduk langit, ruh jahat datang dari bumi. Lalu diperintahkan, bawalah dia ke penjara dan biarkan di sana hingga hari kiamat. Allahu Akbar. Afan Bapak Ibu, subhanallah, sering di antara kita umat Islam, khususnya di negara kita, percaya ada ruh gentayangan, percaya ada ruh yang kemudian datang kembali ke tempat tinggalnya, keluar dari kuburnya lalu mengelilingi keluarganya. Ruhnya lihat. Dan cerita-cerita yang seperti ini sangat zalim. Seakan-akan dia bercerita mengetahui bahwa ada betul-betul ruh yang datang. Tidak, demi Allah, Rasul tidak pernah menyampaikan seperti itu. Dan itu pemahaman yang batil. Jangan pernah kita percaya. Walaupun ada yang berani mengatakan, benar saya lihat, bohong, dusta, nggak mungkin. Tidak ada orang yang bisa melihat ruh. Jangankan kita, Pak, Rasul saja tidak diberi ilmu tentang ruh, kecuali hanya sedikit. Maka jika ada orang yang mengandai-andai tentang ruh, sudahlah, nggak perlu kita hiraukan orang seperti itu.
Sebelum saya jelaskan tentang tadi, coba dibuka di surat 32, surat As-Sajdah, ayat 10 dan ayat 11. Ketika orang-orang kufar tidak meyakini akan hari berbangkit, orang-orang kufar tidak meyakini bahwa sesudah musnah tubuhnya di dunia ini, di alam kubur ini akan dibentuk dan dibangkitkan. 10 dan 11. Dan mereka berkata, apakah bila kami telah lenyap hancur di dalam tanah, kami benar-benar akan berada dalam ciptaan yang baru? Bahkan sebenarnya mereka ingkar akan menemui Rabb-Nya. Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu, kemudian hanya pada Rabb-Mu lah kamu akan dikembalikan. Jadi saat orang mati, kemana ruhnya? Dikembalikan kepada Allah. Siapa yang menyimpannya? Allah. Urusan Allah. Wa qalu, orang-orang yang ingkar kepada Allah berkata, "A'idza dhallalna fil ardi a inna lafi khalqin jadid?" Apakah apabila tubuh kami telah hancur di muka bumi ini, telah ditelan tanah, telah hancur menjadi tanah, apakah kami nanti dibangkitkan kembali jadi makhluk yang baru, jadi manusia yang baru yang sempurna? Seakan-akan tidak yakin dengan keperkasaan Allah. Allah jawab di ayat yang ke-11, Qul, katakan, yatawaffakum malakul maut wukila bikum. Malaikat-malaikat maut yang diserahi tugas oleh Allah mencabut nyawamu pasti akan mencabut ruhmu. Summa ila rabbikum turja'un. Kemudian ruhmu dikembalikan kepada Allah. Kamu pun nanti pasti akan kembali kepada Allah. Di hadis nomor 2448 dari Hammad bin Yasar, ketika itu menceritakan bahwa Rasul bersabda, apabila ada orang beriman dicabut nyawanya, maka ruh orang beriman itu baunya apa? Harum bagaikan minyak kasturi. Dicabut oleh malaikat yang Allah utus mengabut nyawanya, diiringi dengan malaikat yang bersama-sama mencabutnya. Tahukah Bapak Ibu, ketika orang beriman bertakwa ketika mau dicabut nyawanya, beda jauh dengan gambaran orang kafir tadi. Kalau orang kafir tadi bagaimana? Dipukul wajahnya, dipukul punggungnya dengan paksa, diterusnya dan dicabut dengan paksa. Saya tunjukkan dulu surat 16 ayat 32. Kebalikan dari kisah dicabut nyawanya orang-orang kufar. Ini adalah orang yang bertakwa. 16 surat An-Nahl ayat 32. Bagaimana gambaran Allah terhadap dicabut nyawanya orang yang bertakwa? Yaitu orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka, Assalamualaikum, masuklah kamu ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Wallahu a'lam. Bapak Ibu, kira-kira nanti kita pada saat dicabut nyawanya dalam keadaan yang mana, Pak? Dalam keadaan yang mana, Bu? Pengen yang ini atau yang tadi yang digambarkan di beberapa ayat? Semua ngomong ini 32, 16. Mari kita buktikan di dunia. Mari kita buktikan di dunia. Apa yang harus kita buktikan sekarang? Beramallah. Takutlah kepada Allah. Beribadahlah, berbuatlah sebaik-baiknya, menggapai ridha Allah. Pasti akan menerima ini. Yaitu kata Allah, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang kelak dicabut nyawanya oleh para malaikat dalam keadaan thayyibin, baik, husnul khatimah. Ini yang kita senantiasa mohon kepada Allah. Allahumma inni as'aluka fi husnul khatimah wa a'udzubika min su'ul khatimah. Semoga kita husnul khatimah. Saat malaikat mau mencabut nyawanya, apa yang diucapkan, Pak? Yaqulun, malaikat itu berkata kepada orang yang mau dicabut nyawanya, salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Selamat sejahtera, masuklah kamu ke dalam surga disebabkan amal perbuatanmu. Seandainya, Pak, kita lagi dapat tawaran tender, Pak, yang keuntungannya dalam 1 bulan 1 miliar, Pak.
Sudah dipersiapkan segala tender, tinggal bisa jalankan. Sebulan nanti dapat untung 1 miliar. Lalu malam hari sebelum besok mulai kerja proyek, didatangi malaikat mau dicabut nyawanya, dikabarkan ke surga. Masih mau nunggu tender apa sekarang mati? Sekarang mati aja deh. Tapi kalau proses yang tadi, dipukul, digebukin, wajah, punggung, dan seterusnya, ya malaikat, saya masih mau ngadepin tender. Yang diingat bukan tender lagi, tapi saya mau beramal ibadah. Maka saat itu malaikat mencabut nyawa dengan baik, mereka dikabarkan masuk ke dalam surga. Inilah dia husnul khatimah. Maka ruh itu baunya harum wangi bagikan minyak kasturi. Malaikat-malaikat penduduk langit menyambut ruh yang harum itu. Sallallahu alaihi wa ala jasadik, selamat sejahtera tercurah atas wahai ruh yang baunya harum, dan tercurah atas jasad tempat kamu bersemayam ketika di dunia. Didoakan malaikat, Pak. Dipuji malaikat, disanjung malaikat, didoakan. Dibawalah ruh yang berbau harum itu, dihadapkan kepada Rabbnya di Sidratul Muntaha. Apa perintah Allah? Masukkan mereka dalam kenikmatan di Sidratul Muntaha. Biarkan sampai nanti yaumil kiamah. Jadi di mana ruhnya? Di Sidratul Muntaha. Dengan kenikmatan. Adakah mau gentayangan, Pak? Boro-boro mikirin dunia, Pak. Dia sudah nikmat. Tidak ada ruh gentayangan. Sekarang kalau orang jahat katanya gentayangan jadi genderuwo, begitu? Jadi hantu. Dusta cerita seperti itu. Tadi digambarkan, ayat sudah kita bahas tadi, di 5 ayat, di 5 surat, tentang dipukul, dipaksa, dicabut, digambarkan neraka. Apa yang terjadi ketika ruh yang jahat, orang jahat itu dicabut? Baunya busuk, diangkat ke langit. Malaikat penduduk langit mendoakan, laknatullahu alaika wa ala jasadik, laknat Allah tertimpa atasmu wahai ruh yang busuk, dan atas jasad tempat kamu bersemayam di dunia. Didoakan laknat, Pak. Bayangkan, Pak. Dibawa ke Sidratul Muntaha, dihadapkan kepada Rabbnya. Apa yang terjadi kemudian? Penjarakan dia di Sidratul Muntaha ila yaumil kiamah. Apakah ruh yang dipenjarakan oleh Allah mau gentayangan? Mari kita tinggalkan akan seperti itu. Karena masih banyak, Pak, di kita, Pak, termotivasi dengan cerita film dibuat sutradara manusia yang belum tentu takut kepada Allah. Bukannya sibuk ibadah kepada Allah, sibuk cerita yang dusta seperti itu. Jangan kita yakini seperti itu. Ruh itu hanya urusan Allah. Maka kita nggak boleh mencari tahu tentang ruh. Sudah yakini ayat-ayat seperti itu, yakini hadis yang sahih. Sebab ruh itu yang mengatur Allah. Jangan pernah percaya ada gentayangan. Apalagi sampai ruh ini menitis kepada ini bisa nih suatu ketika persis suaranya kakek, berarti ruhnya masuk kepada tubuhnya si fulan. Dusta yang diada-adakan. Tidak benar seperti itu. Yang jelas, kalau urusan ruh, kembalikan semuanya kepada Allah. Lihat surat 17 ayat 85. Berkaitan dengan ruh, jangan kita mencari-cari tahu. Cukuplah Allah urusan ruh itu. Kalau terjadi demikian, benar-benarlah kami akan rasakan. Surat 17 85. Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu berikan pengetahuan melainkan sedikit. Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepada wahai Muhammad tentang ruh. Nabi Muhammad saja, Pak, ditanya tentang ruh, jawabannya cuma begini. Qul, Muhammad, katakan sama yang nanya, siapapun dia, siapapun yang nanya tentang ruh, katakan ini. Qul, ruh itu inda Rabbi, bukan urusanku, urusan Rabbku. Wa ma utitum minal ilm illa qalila. Aku tidak diberi ilmu oleh Allah tentang ruh itu kecuali sedikit. Kenapa Rasulullah tadi menyampaikan tentang ruh ketika dicabut baunya harum? Karena diberi khabar oleh Allah, dan itulah yang Rasul sampaikan. Jangan dicari-cari lagi.
ada hantu, ada gentayangan, ada ruh yang telah menitis, ada ini. Tidak perlu kita yakini itu. Hadis-hadis yang palsu tentang ruh. Apabila ruh itu di hari Jumat keluar ke keluarganya, jika keluarganya sedang berdoa, lalu membacakan surat Yasin, tahlil, lalu mengirimkan doa, ruh itu senyum, balik lagi ke kubur. Kok enak seperti itu? Tidak ada seperti itu. Dan itu palsu hadisnya. Tidak, jangan pernah kita yakini. Yang jelas, tubuh manusia akan hancur. Tapi bukankah ketika itu ruh dikembalikan lagi ke jasad? Ya, sesaat untuk ditanya. Coba Bapak Ibu lihat surat Ibrahim, surat 14 ayat 26. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk. Kalau gitu di 27-nya, maaf. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang Dia kehendaki. Dari ayat 24-25 Allah mengibaratkan kalimat thayyibah, orang yang baik kalimatnya. Di ayat 26 Allah mengibaratkan kalimat khabithah, orang yang buruk kalimatnya. Apa yang dimaksud kalimat itu? Kalimat syahadat yang telah diucapkan seorang hamba, yaitu kalimat yang telah meneguhkan dirinya untuk taat kepada Allah. Maka di ayat ke-27-nya Allah katakan, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit. Allah meneguhkan kalimat perkataan orang-orang yang beriman dengan kata kalimat yang sabit, yang kokoh, fil hayati dunya wa fil akhirah, baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Wa yudhillullahu dzalimin, tapi Allah akan menyesatkan orang-orang yang zalim. Wa yaf'alullahu ma yasha, Allah akan berbuat kepada apa saja yang Allah kehendaki. Apa sih yang dimaksud Allah meneguhkan kalimat orang-orang yang baik? Coba Ibu buka di Muslim hadis nomor 2444. Dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anha, katanya ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam berada di sebidang kebun Bani Najjar mengendarai keledai, kami ada bersama-sama beliau. Tiba-tiba keledai itu membelok sehingga beliau hampir jatuh. Kiranya di sana terdapat 4 atau 6 kuburan. Tanya beliau, siapakah antara kalian yang tahu kuburan-kuburan ini milik siapa? Seorang laki-laki berkata, aku. Tanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, bila mereka meninggal? Maksudnya dalam keadaan apa mereka meninggal? Kalau bila itu kan kapan? Yang dimaksud di sini adalah dalam keadaan apa dia meninggal? Apa jawaban laki-laki tersebut? Mereka mati dalam syirik. Nah, mereka mati dalam keadaan menyekutukan Allah. Terus sabda Rasulullah SAW, mereka sedang disiksa dalam kubur. Seandainya aku tidak khawatir yang kamu semua akan takut menguburkan mayat, akan kumohon kepada Allah Ta'ala supaya Dia memperdengarkan kepadamu sekalian bagaimana dahsyatnya siksa kubur seperti yang terdengar olehku. Afwan Bapak Ibu, kita yakin gak dengan hadis ini? Sahih, riwayat Imam Muslim. Yakini, gak usah dicari tahu. Besok malam saya mau datang ke kuburan yang baru dikubur tadi, pengen dengerin, silahkan, gak bakal bisa. Karena ini urusan gaib. Loh, kok Rasul bisa tahu? Maaf, siksa kubur gaib atau tidak? Yang bisa merasakan kan yang bersangkutan, Pak. Adakah orang yang masih hidup bisa melihat? Loh, katanya yang gaib hanya Allah, kok Rasul bisa tahu? Baik, sebelum dilanjutkan hadis ini, coba Ibu Bapak buka surat 72, surat Al-Jin. Ayatnya, ayat yang ke-27 atau dari 26 boleh.
Dia adalah Rabb yang mengetahui yang gaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu. Jadi siapa yang tahu yang gaib? Tidak ada satupun seseorang yang Allah izinkan mengetahui yang gaib. Illa, lihat ayat 27-nya, siapa yang dikecualikan? Kecuali kepada Rasul yang diridhoinya, maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di muka dan di belakang. Jadi tidak ada manusia yang bisa lihat gaib. Ruh gaib, azab kubur gaib, tidak ada yang tahu tentang itu. Illa limanir tadomir rasuli, kecuali dari para rasul yang kami ridhoi. Ada rasul yang bisa lihat jin, bahkan bala tentaranya jin, bahkan bisa berdialog dengan jin. Siapa itu? Sulaiman alaihissalam. Apakah hebatnya Sulaiman atau karena ini mukjizat dari Allah? Karena Allah mengizinkan Nabi Sulaiman bisa melihat jin. Lalu rasul yang diridhoi selain Sulaiman siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad bercerita tentang yang gaib bukan menurut hawa nafsu, tapi ini menurut firman Allah, aturan Allah. Sebab Rasulullah mama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad tidak mungkin mengucapkan sesuatu dari hawa nafsunya, melainkan semua yang diucapkan oleh Rasul adalah wahyu yang diwahyukan. Baik, teruskan tadi Ibu nomor 44-nya yang belum sempat selesai. Diulangi dari sekiranya aku bisa diizinkan akan memperlihatkan kepadamu tentang dahsyatnya azab kubur. Teruskan Ibu. Kemudian beliau hadapkan mukanya kepada kami seraya bersabda, berlindunglah kamu dengan Allah dari siksa neraka. Kata para sahabat, kami berlindung dengan Allah dari siksa neraka. Sabda beliau, berlindunglah kamu semua dengan Allah dari siksa kubur. Kata para sahabat, kami berlindung dengan Allah dari siksa kubur. Sabda beliau, berlindunglah kamu semua dengan Allah dari fitnah, baik yang nyata maupun yang tersembunyi. Kata para sahabat, kami berlindung dengan Allah dari fitnah, baik yang nyata maupun yang tersembunyi. Sabda beliau, berlindunglah kamu semua dari fitnah bencana Dajjal. Kata para sahabat, kami berlindung dengan Allah dari fitnah Dajjal. Hadis ini kemudian Rasulullah abadikan sebagai doa kita di dalam salat sebelum salam, dan doa Rasulullah yang selalu beliau baca sesudah salam, sesudah zikir. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Rasul selalu berlindung, Pak. Karena kita yakin ada azab kubur, kita yakin ada azab neraka. Itu gaib, tapi kita yakin ada fitnah kehidupan, fitnah kematian, fitnah kejahatan, keburukan, ada fitnah Dajjal. Walaupun kita belum tentu ketemu Dajjal, yakini ini. Karena Rasul Shadiqul Masduq, yang pasti benar, yang selalu dibenarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rasul tidak mungkin dusta. Berdasarkan dalil ini, Bapak Ibu kita yakin ada azab kubur? Yakini. Sami'na wa ata'na. Kayak apa modelnya, kayak apa bentuknya, sudah yakini saja. Kapan seseorang di azab kubur itu? Coba Ibu lihat lagi hadis berikutnya di nomor 45-nya. Dari Abu Ayyub radhiyallahu anha, katanya Rasulullah SAW pernah keluar rumah sesudah maghrib, maka terdengar olehnya suatu suara. Kata beliau, itu suara orang Yahudi sedang disiksa dalam kuburnya. Di sini gaib atau tidak? Suaranya seperti apa? Rasul nggak menceritakan. Apakah suara lolongan, suara teriakan? Nggak perlu kita cari-cari. Sahabat hanya meyakini sami'na wa ata'na. Berarti ada azab kubur? Pasti. Kembali satu hadis lagi Bu, maaf, nomor 46-nya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anha, katanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang hamba telah diletakkan dalam kuburannya, para sahabatnya yang mengantar telah pulang,
Sesungguhnya dia mendengar bunyi terompah mereka. Ketika itu datanglah kepadanya dua malaikat mendudukkannya. Lalu kedua bertanya, tahukah kamu siapakah laki-laki Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau mayat itu mayat seorang mukmin, dia akan menjawab, aku menjadi saksi bahwa dia itu orang hamba Allah dan Rasulnya. Maka dikatakan kepadanya, lihatlah tempatmu yang sedianya di neraka, tetapi Allah Ta'ala telah menggantinya dengan tempat di surga. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka diperlihatkan kepadanya tempat itu kedua-duanya sekaligus. Ibu, bapak, sekali lagi, ini gaib, tapi Rasul bercerita, jika seorang hamba meninggal, lalu jenazahnya dikuburkan, pengiring jenazah sudah berlalu dari tempat dikuburkan, terompahnya masih terdengar, berarti belum jauh meninggalkan. Ruhnya kembali dimasukkan ke dalam jasadnya, didudukkan mayatnya. Tapi Afan, jangan pakai pakal kita didudukkan, kan kuburan sempit, gimana duduknya, bisa nggak Pak? Jangan kita pakai akal kita, sudah kita yakini saja. Kayak apa cara duduknya, di mana sudah yakini, ruh itu dikembalikan, didudukkan dia, ditanya dia oleh malaikat yang menanya. Jika orang itu beriman, ditanya, siapa laki-laki ini? Yang dimaksud adalah Nabi. Dia pasti mengenali, walaupun belum pernah berjumpa di dunia. Kita pernah berjumpa dengan Rasul? Bermimpi pun tidak. Pernah lihat, bayangkan wajahnya Rasul? Gak bisa. Tapi jika kita beriman, langsung mengenali dia adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika itu diperlihatkan, seandainya engkau tidak bisa menjawab pertanyaan ini, engkau akan disiksa di neraka, diperlihatkan neraka. Tapi karena engkau bisa menjawab pertanyaan ini, engkau akan masuk ke dalam surga, diperlihatkannya surga. Maka dua-duanya diperlihatkan, nih neraka, nih surga. Tapi engkau akan masuk ke dalam surga. Kira-kira Pak, begitu tahu mau masuk ke surga, sudah masih dikubur, tenang atau tidak dikuburnya? Maka siapapun manusia, saat sudah di dalam kubur, pasti akan diperlihatkan apa yang akan dia tempati nanti di akhirat. Kalau dia calon penghuni surga, surga diperlihatkan pagi petang sampai nanti dibangkitkan di yaumil kiamat. Kalau dia penghuni neraka, calon penghuni neraka, justru neraka yang diperlihatkan pagi petang sampai nanti dibangkitkan di yaumil kiamat. Jika tidak mampu menjawab, apa sih pertanyaan itu? Ibu, hadis berikutnya dibaca kembali. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anha, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabdanya, Allah Ta'ala meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang mantap. Kata beliau, ayat itu diturunkan mengenai azab siksa kubur. Si mayat ditanya, siapa Robmu? Jawabnya, Robku Allah dan Nabiku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah firman Allah Azza wa Jalla. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang mantap dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ibrahim ayat 27 yang sudah kita baca. Siapa yang di dunia memantapkan akidahnya, kalimat syahadat itu kita buktikan dengan sebaik-baiknya, insya Allah di dunia kita mantap dengan kalimat thayyibah, di kubur kita mantap dengan kalimat thayyibah, di yaumil akhir insya Allah mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, surga tempatnya. Tapi siapa yang tidak meneguhkan kalimatnya dengan mantap tadi, yang tidak mampu menjawab pertanyaan di alam kubur tiga. Man Rabbuk, siapa Rabbmu? Man Nabiyyuk, siapa nabimu? Ma dinu, apa agamamu? Jika kita mampu menjawab, ruh diangkat kembali masuk ke dalam Sidratul Muntaha, nikmat. Jika tidak bisa menjawab, dipukulnya, diazabnya si mayit di kuburnya. Sesudah itu ruh diangkat kembali, dipenjarakan di Sidratul Muntaha. Yang ada adalah ketika alam barzahnya, ruhnya diperlihatkan neraka atau surga, tergantung apa yang diperbuat di dunia.
Ibu mundur ke nomor 2443. Bagaimana sabda Rasulullah tentang keadaan di yaumil kubur? Dari Ibnu Umar radhiyallahu anha, katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang kamu telah meninggal dunia, maka diperlihatkan Allah Ta'ala kepadanya pagi dan petang, tepatnya di surga, jika dia akan menjadi penduduk surga, atau tempat di neraka jika dia akan menjadi penduduk neraka. Seraya dikatakan kepadanya, inilah tempatmu. Begitulah seterusnya hingga Allah membangkitkan pada hari kiamat. Jadi salah satu bentuk siksa kubur adalah ketika diperlihatkannya apa yang akan diperbuat, yang akan kita rasakan. Jika orang itu orang baik yang beriman, surga diperlihatkan pagi, petang, selama di yaumil kubur ribuan tahun sampai dibangkitkan di yaumil kiamat. Jika dia calon penduduk neraka, neraka diperlihatkan pagi, petang, terus ila yaumil kiamat, ribuan tahun dikubur. Kira-kira diperlihatkan neraka sengsara enggak, Pak? Sekarang gini aja, Pak. Bapak bermimpi, Pak. Bapak mimpi. Mimpinya dipukul, mimpinya digelak, dipukul, dipuk. Ya dipukul pakai tangan, dilempar batu, disakiti. Merasa sakit nggak, Pak? Merasa sakit? Yang sakit apanya, Pak? Saat bermimpi itu tubuh merasa sakit. Anda bangun dari tidur, ada bekas sakitnya? Ada bekas sakitnya enggak? Bekas di tubuh nggak kelihatan, Pak. Tapi perasaan di sini, seperti itulah kira-kira gambaran salah satu siksa kubur. Dia tidak merasakan secara tubuh hancur, tapi ruh merasakan siksa yang bertubi-tubi. Kita tidur saja bisa mengalami, Pak. Sekarang ada orang yang baik, digambarkan kamu nanti akan dapat fasilitas, boleh menginap di hotel bintang 5, ini fasilitasnya. Nih gambarnya seperti, dia belum masuk ke hotel itu dengan fasilitasnya, Pak, tapi baru digambarkan melalui slide. Kira-kira perasaannya gimana? Alhamdulillah, ya Allah nikmatnya. Belum masuk, Pak, baru digambarkan. Penduduk yang ada di kubur bagi orang yang beriman belum masuk ke surga, tapi digambarkan surga. Nikmat atau tidak? Sebaliknya, ada penjahat ketangkep, Pak, kesalahannya bertubi-tubi, yang membunuh, yang mencopet, yang menggarong, ya wah segala-galanya, Pak. Dah hukumannya hukuman mati. Sebelum hukum mati dipenjarakan, disiksa dan sebagainya. Pada saat ketangkep belum diadili sudah dikabarkan, nih slide, di penjara itu kayak gini nih siksanya. Dia belum di penjara, Pak, baru ketangkep, tapi diperlihatkan siksa di penjara. Kira-kira gimana hatinya? Ciut atau tidak? Sudah mengalami belum? Loh, kok sudah ciut? Karena dia sudah terbayang, nanti saya akan merasakan itu. Bagaimana jika dikubur disiksa di dalam neraka dan dia sudah bayangkan, nih kamu nanti akan rasakan. Bagaimana jika kubur kita sudah diberikan nikmat surga, nih surga yang akan kamu rasakan. Demi Allah, Pak, siapa saja yang nanti meninggal berdasarkan hadis tadi nomor 2443, jika calon penghuni surga, surga yang diperlihatkan sampai nanti yaumil kiamat dibangkitkan. Jika calon penduduk neraka, na'udzubillah, Allah akbar, neraka yang diperlihatkan terus sampai dibangkitkan di yaumil mahsyar. Semua tergantung amal kita. Semua tergantung kerja keras dan usaha kita di dunia. Baik, kita lihat bagaimana ketika Rasulullah SAW hendak wafat di halaman 46. Bukhari telah meriwayatkan sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwasanya di hadapan Rasulullah SAW pada saat beliau sakit keras hendak meninggal, ada sebuah wadah bejana yang berisi air. Maka beliau mulai memasukkan kedua tangannya ke dalam air dan mengusapnya ke wajah seraya mengucapkan, La ilaha illallah, inna lil mauti fi sakarat, inna lil mauti fi sakarat. Rasul sendiri mengatakan itu. Tidak ada ilah kecuali Allah, sesungguhnya di dalam kematian itu diiringi oleh rasa sakit, yaitu sakaratul maut. Kemudian beliau menegakkan tangannya seraya berkata, Ma'ar rafiqil a'la. Beliau terbaring, kepalanya berada di antara buah dadanya Fatih Aisyah dengan pahanya Aisyah. Lalu beliau mengangkat tangannya, Allahumma ma'ar rafiqil a'la. Ya Allah, tempatkanlah aku bersama dengan orang-orang yang ditinggikan. Lalu tangannya condong rebah.
beliau telah dicabut nyawanya. Langsung di hadapan istri tercinta, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. At-Tirmidzi telah meriwayatkan pula dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, aku tidak bisa berharap seseorang mengalami keringanan dalam sakaratul maut setelah saya melihat betapa beratnya kematian yang dialami oleh Rasulullah SAW. Hadis ini hadis yang sahih dalam Sunan At-Tirmidzi, dinyatakan sahih pula oleh Imam Albani dan sahih dalam At-Tirmidzi. Apa artinya? Rasul saja mengalami sakaratul, apalagi kita. Maka kata Aisyah, demi Allah aku tidak pernah mengharapkan ada keringanan sakaratul maut bagi umatnya Nabi Muhammad sesudah aku lihat beratnya sakaratul maut Nabi Muhammad. Tapi seberat-beratnya sakaratul maut seorang beriman, itulah penderitaan terakhir di dunia. Kelak dibalas oleh Allah di yaumil akhir dengan kenikmatan. Juga dalam riwayat Sahih Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah SAW ketika telah wafat, dan sesungguhnya beliau benar-benar di antara tulang selangkaku dan ujung daguku. Maksudnya Aisyah duduk dengan menjulurkan kakinya, Rasulullah di hadapannya persis di bawah antara dagunya Aisyah, dan karena beliau menempel di pahanya Aisyah dan persis di antara dua buah dadanya Aisyah. Aisyah mengabarkan seperti itu. Berarti dalam pelukan Aisyah, dalam bimbingan Aisyah, beliau mengucapkan kalimat terakhir, La ilaha illallah. Tapi sebelum itu beliau mengucapkan tadi, Inna lil mauti fi sakarat. Sungguh di dalam kematian itu ada sakaratul maut, ada rasa sakit yang sangat berat. Maka ketika itu Rasulullah SAW wafat, kata Aisyah, aku tidak akan membenci selamanya terhadap beratnya kematian seorang setelah Nabi. Artinya seluruh umatnya Nabi berat dalam sakaratul maut, karena memang Nabi juga tapi berat itu tidak bisa dilihat oleh manusia. Maka ini digambarkan keningnya keluar keringat dan seterusnya, tanda beratnya. Semoga di saat sakaratul maut itu Allah menggugurkan kesalahan dan dosa-dosa kita, dan itu adalah penderitaan terakhir ketika seorang hamba dicabut nyawanya. Abu Bakar bin Abu Syaibah menyebutkan dalam musnadnya dari Jabir bin Abdullah dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, berceritalah kamu sekalian tentang Bani Israel, karena sesungguhnya di kalangan mereka ada cerita-cerita yang mengagumkan. Tapi cerita Israiliyat ini tidak perlu kita jadikan hujah, sekedar didengar saja boleh, tapi jangan diiyakan, jangan ditolak, karena boleh jadi benar atau boleh jadi dusta. Tapi sekedar didengar tanpa diyakini boleh. Apa cerita dari Bani Israel itu? Kemudian Nabi mulai bercerita. Ada sekelompok orang dari Bani Israel keluar rumah menuju salah satu kuburan dari kuburan-kuburan famili mereka. Lalu mereka berkata, tidakkah kita melakukan sholat 2 rakaat, lalu berdoa kepada Allah, semoga dia mengeluarkan seseorang yang telah mati, biarlah dia memberitahu kepada kita tentang kematian. Seakan-akan kisah ini begini, Pak. Saking inginnya orang-orang Bani Israel tahu apa yang terjadi di kubur, mereka datang ke sebuah kubur, lalu sholat di atas kubur 2 rakaat, lalu berdoa kepada Allahnya, minta supaya apa? Si mayit yang ada di kubur bangun lalu menemui kita. Cerita dong apa yang terjadi. Secara makna, kira-kira cerita ini bagaimana, Pak? Mungkinkah bisa terjadi? Tapi boleh jadi orang-orang Bani Israel melakukan itu. Maka kisah tentang ini tidak bisa disangkal. Cerita Rasulullah di bagian awal boleh jadi iya, tapi di kisah berikutnya ketika ada kalimat Nabi melanjutkan ceritanya, nah inilah yang maudhu, yang palsu, karena seakan-akan betul-betul terjadi. Apa yang kemudian terjadi? Mereka pun melakukan apa yang mereka katakan, dan seketika itu muncullah seorang lelaki berambut putih, berkulit hitam kecuali sedikit bagian yang putih dari kulitnya. Di antara kedua matanya terdapat bekas sujud. Laki-laki itu berkata, hei orang-orang semua, mau apa kalian datang kepadaku?
Aku ini telah meninggal sejak 100 tahun yang lalu. Namun panasnya kematian belum reda juga sampai sekarang. Maka berdoalah kalian kepada Allah supaya mengembalikan aku seperti semula. Jangan hitam legam tubuhku. Nah, cerita ini Israiliyat. Cerita ini belum tentu benar. Dan ini adalah cerita-cerita yang diada-adakan. Tidak perlu kita meyakini. Yang perlu kita yakini adalah pasti akan ada azab kubur. Takutlah terhadap azab kubur, karena Rasul perintah kepada kita, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Maka tadi ketika Rasulullah, wahai sahabatku, berlindunglah dari siksa kubur. Semua sahabat, inni a'udzubika min adzabil kubur. Berlindunglah kamu dari siksa jahanam. Inni a'udzubika min adzabi jahannam. Berlindunglah kalian dari kehidupan fitnah keburukan dunia akhirat. Inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil mahya wal mamat. Berlindunglah kalian dari siksa, dari fitnah dajjal. Inni a'udzubika min fitnatid dajjal. Kita disuruh Rasul, berlindunglah, semoga kita tidak sampai nanti diazab di yaumil kubur dan terhindar dari azab-azab kubur, fitnah kehidupan, fitnah dajjal, dan terhindar dari fitnah keburukan-keburukan. Ucapan selamat tinggal dan rasa sedih bagi orang-orang yang meninggal tidaklah masalah, tentu untuk para keluarganya, bela sungkawa. Tapi ingat, ucapan terbaik bagi seorang yang telah meninggal apa, Bapak Ibu? Ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jika kita hendak mendoakan seseorang, Allahumma ajurhu atau ajurha atau ajurhum fi musibatihim wahlifhim khairan minhum. Ya Allah, berikanlah pahala dari musibah-musibah yang kau timpakan kepada mereka. Ya Allah, gantilah untuk mereka yang lebih baik dari apa yang telah Allah timpakan kepada mereka. Tapi kalau menimpa kepada diri kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Ini adalah doa apabila kita ditimpa musibah, berupa kematian saudara, kematian hari tolak, atau siapapun. Itulah doa yang Rasulullah ajarkan kepada sahabat yang bernama Abu Salamah. Abu Salamah mengajarkan kepada istrinya Ummu Salamah. Apa yang terjadi ketika Ummu Salamah ditinggal mati oleh Abu Salamah? Ibu bantu lihat di Muslim 865. Dan doa ini tentu Rasulullah mengajarkan kepada kita semua. Kita hafal doa ini dan kita baca ketika Allah menimpakan musibah kepada kita. Silakan Ibu. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, katanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang pun di antara orang-orang muslim ditimpa musibah lalu dibacanya apa yang diperintahkan Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma azurni fi musibati wakhluf li khairan minha, melainkan Allah menukar baginya dengan yang lebih baik. Ketika Abu Salamah telah meninggal, Ummu Salamah sering bertanya kepada dirinya sendiri, orang muslim manakah lagi yang lebih baik daripada Abu Salamah? Dia orang yang pertama hijrah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertamanya itu sering diulang-ulangnya, pertanyaannya itu sering diulang-ulangnya. Lalu Allah menukar baginya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Kata Ummu Salamah menceritakan, beliau mengutus Hatib bin Abu Balta'ah melamarku untuk beliau sendiri. Lalu jawabku, bagaimana mungkin, aku telah mempunyai seorang anak perempuan dan aku sendiri seorang wanita bercemburu. Jawab beliau, anaknya kita doakan kepada Allah supaya dicukupkan Allah segala kebutuhannya, dan aku mendoakan pula semoga Allah menghilangkan rasa cemburunya itu. Ini kisah tentang Ummu Salamah yang ditinggal wafat oleh Abu Salamah dalam sebuah peperangan, dalam sebuah ghazwah.
betapa sedih Ummu Salamah ditinggal mati suami yang paling dicintai. Sampai ketika beliau disuruh menikah kembali, dia mengatakan, siapa laki-laki yang lebih baik daripada suamiku Abu Salamah? Maka beliau ingat doa yang diajarkan oleh suaminya, dan suaminya mendapatkan ajaran doa ini dari siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Ucapkanlah jika kita ditimpa musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Saat Ummu Salamah berdoa terus-menerus dengan doa ini, beliau ragu, siapa gerangan laki-laki yang lebih baik dari suamiku? Siapa laki-laki yang lebih baik dari suamiku? Ternyata tidak lama kemudian Rasulullah mengutus seorang sahabat untuk melamar Ummu Salamah. Untuk siapa? Untuk Rasul sendiri, Pak. Terbukti doanya. Siapa yang lebih baik dari Ummu Salamah? Pasti Rasulullah orang terbaik di antara makhluk Allah di muka bumi. Maka ketika itu Ummu Salamah langsung dilamar oleh Rasul. Tapi Ummu Salamah ragu, ya Rasul, aku seorang wanita pencemburu, istri Anda sudah ada banyak. Aku jadi istri Anda, aku cemburuan. Aku juga punya seorang anak yatim dari Abu Salamah. Rasul mendoakan, semoga anak yatimmu dicukupi oleh Allah, dan semoga rasa cemburumu hilang. Allah akan bantu kamu tidak cemburu. Betul, Pak. Setelah dinikah oleh Rasulullah, hilang rasa cemburu dari Ummu Salamah. Bahkan Ummu Salamah adalah satu-satunya istri Rasulullah yang paling sering menghadiahkan jatah beliau untuk Aisyah radhiyallahu anha. Kan istri Rasulullah ada 9, Pak, yang sama-sama ya, totalnya ada 13, tapi ada yang sudah wafat dan seterusnya. Yang bersama dengan Rasul ketika itu 9. Bergilir, Pak. Tiba giliran Ummu Salamah hadiahkan untuk Aisyah. Kenapa? Ummu Salamah tahu bahwa tidaklah wahyu turun kecuali seringnya ketika Rasulullah berada di rumah Aisyah. Maka isi Rasul yang paling banyak menghafal hadis dan ayat Al-Quran diantaranya adalah Aisyah. Lalu juga diantaranya putri dari Umar bin Khattab, yaitu Maimunah. Sedangkan yang lain tidak banyak menceritakan. Demikian pula ketika seorang wanita tua menepus yang sudah dinikah oleh Rasul, yaitu Sayyidah binti Zum'ah, pun memberikan jatahnya untuk Aisyah radhiyallahu anha. Semoga Allah senantiasa menghindarkan kita dari ujian yang berat. Jika Allah menguji kita, doalah tadi, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Semoga Allah ganti yang lebih baik dari musibah kita. Wallahu a'lam. Kami cukupkan kajian kita. InsyaAllah kita lanjutkan di waktu yang akan datang. Kami buka sesi tanya jawab. Pertama, ada pertanyaan yang masuk ke saya. Apakah di surga perempuan memakai jilbab? Bagaimana hukumnya kalau kita bersalaman sama orang tua yang dicium tangan? Apakah itu syar'i? Bapak Ibu, kita nggak usah mikirin ibadah di surga. Di surga itu hanya mikir apa? Nikmat. Kalau digambarkan oleh Allah bidadarinya bermata yang sempurna, bahkan hurun ain, matanya indah bagaikan berlian, bagaikan permata. Lalu digambarkan kulitnya yang begitu indah, kulitnya yang tembus pandang, betisnya tembus pandang. Apakah kemudian mereka ditutupi? Tidak. Tidak ada lagi perintah untuk menutup jilbab, pakai jilbab, pakai aurat. Semuanya nikmat. Nikmat, indah, tidak ada lagi perintah. Perintah hanya di dunia. Di surga tinggal memetik hasil. Karena di surga itu apapun akan diberi oleh Allah. Walahum fiha ma yasha'un. Bagaimana kalau hukum kita bersalaman dengan orang tua, cium tangan, apakah itu syar'i? Tidak pernah ada perintah cium tangan kepada anak, kepada orang tua ketika salaman. Tapi ini adalah suatu urf, kebiasaan, adat di mana? Di kita, di Indonesia, di orang timur. Boleh selama tidak berlebihan. Cium tangan nggak perlu menundukkan seperti orang ruku atau apalagi sampai bersujud. Yang tidak boleh adat kebiasaan Jawa. Ketika sungkeman, apa yang terjadi? Orang tua duduk, si anak setengah sujud di bawah, kemudian mencium tangannya orang tua, lalu seakan-akan seperti sedang sujud. Yang seperti itu tidak benar.
Tidak benar. Justru Islam mencontohkan apabila seseorang bersalaman bukan mencium tangan. Yang terbaik adalah peluk orang itu, cium pipi kiri kanan. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah dengan para sahabat. Peluk, cium pipi kanan, cium pipi kiri. Maksudnya pertemukan pipi kanan, pertemukan pipi kiri, berjabatan, berpelukan dengan erat. Itulah yang dicontohkan. Tapi apa? Dengan sesama jenis tentunya, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Dan boleh seorang anak dengan orang tuanya, baik kepada orang tua laki-laki maupun orang tua perempuan. Wallahu a'lam. Bagaimana pendapat Ustadz mengenai pria yang berbeda usia 10 tahun, pria yang berbeda usia 10 tahun, wanitanya lebih tua? Tidak ada masalah. Berapa Rasulullah usianya ketika menikah? 25 tahun. Berapa Khadijah? 40 tahun. 15 tahun lebih tua Khadijah. Begitu Rasulullah ditinggal mati Khadijah, usia Rasulullah berapa? 50 tahun. Tapi kemudian beliau juga menikah dengan wanita-wanita yang muda. Aisyah ketika dinikah usia 9 tahun. Dalam riwayat 6 tahun tapi serumah usia 9 tahun. Kemudian Maimunah ketika usianya kira-kira sekitar 20 tahun. Tapi ada Saudah binti Zum'ah yang usianya sudah lebih dari 60 tahun. Di sini usia tidak ada batasan. Yang terpenting menikah itu nikahlah karena akidah. Insya Allah akan bahagia. Apakah kalau orang kafir meninggal kita boleh menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Ya, boleh. Yang tidak boleh itu mendoakan untuk kebaikannya, untuk ampunannya, untuk kebaikannya dan keluarganya. Tidak boleh, karena haram mendoakan orang-orang kafir. Tapi sekiranya ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini bukan doa, ini ungkapan. Apa sih artinya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Inna, sesungguhnya kami, lillahi, milik Allah, kepunyaan Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kami semua pasti juga akan kembali kepada Allah. Setiap manusia kembali kepada Allah. Bedanya orang yang beriman insya Allah kembali kepada Allah dalam keadaan aman. Orang yang kafir kembali kepada Allah dalam keadaan laknat. Maka orang yang nanti menemui Allah dengan rasa aman, dengan orang yang nanti dilaknat sehingga dilempar ke neraka, apakah sama? Coba ibu buka surat 41 ayat 40. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami, mereka tidak tersembunyi dari kami. Maka apakah orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka lebih baik, ataukah orang-orang yang datang dengan aman sentosa pada hari kiamat? Perbuatlah apa yang kamu kehendaki, sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi di sini Allah menggambarkan tentang orang-orang yang durhaka, yang mengingkari ayat Allah. Innalladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfuna alaina. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami tidak akan pernah tersembunyi dari kami. Lalu Allah bertanya, afamayulqa finnari khairun? Apakah orang-orang yang dilemparkan ke neraka itukah yang lebih baik? Ammayyati aminan yaumal qiyamah? Atau orang yang lebih baik adalah orang yang menemui Allah dengan rasa aman? Jadi tiap manusia ilaihi raji'un, kembali pasti kepada Allah. Tapi ada yang dapat laknat, ada yang dengan rasa aman. Siapa yang ingin rasa aman? Taati Allah. Siapa yang ingin dapat laknat? Tuh di ujung ayatnya, ikmalu masyi'tum, lakukan sesuka hatimu, innahu bima ta'maluna basir. Tapi sungguh Allah mengetahui apa yang diperbuat. Intinya ucapan inna lillahi boleh, tapi jangan mendoakan untuk ampunan dan kebaikan sedikit pun. Silakan ibu buka surat 9, surat At-Taubah ayat 113. Dia adalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya,
Sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Bolehkah kita mendoakan mereka? Tidak, sudah jelas ayatnya. Maka nalin nabi walladzina amanu. Tidak pantas bagi nabi, juga tidak pantas bagi orang beriman, ayyastaghfiru lil musyrikin, memohonkan ampun untuk orang-orang musyrik. Semua orang yang mati dalam kafir, tidak meyakini Allah, itu musyrik, tidak meyakini Allah, tidak pantas mohonkan ampun. Jadi sekedar ucapan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun lalu ngomong sabar ya, yang seperti itu tidak masalah. Jangan memohonkan ampun. Kenapa? Karena kata Allah dikatakan walau kanu uli kurba, walaupun orang kafir, orang musyrik itu kerabat terdekat, boleh jadi bapaknya, ibunya, saudaranya, anaknya, dan seterusnya, tidak boleh. Kenapa? Allah telah tegaskan min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Sesudah nyata kepada mereka itu calon penghuni neraka jahanam. Ngapain lagi didoain? Jadi tidak boleh mendoakan, tapi sekedar ucapan inna ilahi insyaallah boleh. Pertanyaan terakhir, apakah seorang muslim yang ahli maksiat akan sama keadaannya dengan orang kafir? Lalu bagaimanakah nasibnya setelah dihisab? Tentu saja berbeda. Orang kafir yang tidak pernah mengakui Allah, sari'ul hisab, hisabnya cepat, pasti neraka, tidak mungkin akan tidak mungkin akan masuk ke dalam surga. Tapi orang muslim ahli maksiat, sekiranya akidahnya tetap muslim, ibadah dijalankan, tapi ada dosa maksiat, maka dosa-dosanya Allah akan timpakan kepadanya di azab di neraka, sampai Allah berikan kepadanya ampunan, diberikan oleh Allah kepadanya melalui Rasulnya syafaat, diangkatlah nanti dari neraka, lalu akan dimasukkan ke dalam surga. Itu ada hadis yang cukup panjang di Sahih Muslim, hadis nomor 152, seperti itu Pak. Atau secara singkatnya Ibu, 154 Bu, yang ringan, yang tidak terlalu panjang hadisnya. Coba. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anha, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan dikeluarkan dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah, sedangkan dalam hatinya terdapat iman seberat biji gandum. Kemudian orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan di dalam hatinya terdapat iman seberat beras. Kemudian yang mengucapkan la ilaha illallah dan di dalam hatinya terdapat iman seberat debu. Sesudah itu nggak ada. Siapa yang pernah mengucapkan dua kalimat syahadat dengan mengucapkan la ilaha illallah, punya iman di dalam hatinya, walaupun dia diazab di neraka, pasti nanti akan dikembalikan oleh Allah ke dalam surga. Jika Allah menghendaki setelah diazab, berapa lama? Wallahu alam. Pertanyaannya, Bapak Ibu mau mampir dulu di neraka? Ada yang mau mampir dulu di neraka? Tapi nggak apa-apalah, kan yang penting nah itulah manusia ngaku Islam, ngaku iman, hanya modal syahadat, kalimat syahadat, lalu ngomong ada iman, yang penting kan ujung-ujungnya juga ke surga. Berarti Anda akan mendekam dulu di neraka. Silakan rasakan. Intinya Pak, bagaimana nasibnya mereka? Tergantung amal dosanya Pak. Jika amal beratnya, amal dosanya lebih berat, kan digambarkan oleh Allah, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Yang timbangan amal kebaikannya lebih berat, dia langsung masuk surga. Tapi tentu ada tingkatan-tingkatan surganya. Sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinu, yang timbangan keburukannya lebih berat, ternyata maksiatnya, dosanya lebih besar daripada amal ibadahnya, fa ummuhu hawiyah, mereka akan masuk ke dalam hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, apa sih hawiyah itu? Narun hamiyah, neraka yang bakar. Yang penting nanti juga dapat syafaat. Monggo silahkan. Kalau kita pengennya apa? Langsung ke surga atau mampir dulu? Bapak saya tanya, Pak, Bapak mau langsung ke hotel bintang 5 atau ke hotel Prodeo dulu Pak? Bintang 5 langsung. Hotel Prodeo itu penjara. Di penjara nggak digebukin Pak, masih bisa makan, bisa tidur, bisa minum. Betul nggak? Nah sekarang di neraka, Anda tidak bisa tidur, tidak bisa minum, tidak bisa makan, kecuali pohon berduri, minuman darah dan nanah, minuman air besi mendidih. Adakah yang sanggup? Na'udzubillah. Jadi mari
teguhkan iman kita agar kita menemui Allah dengan rasa aman. Wallahu a'lam. Demikian Bapak Ibu. Ustaz, boleh satu pertanyaan langsung? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau seorang manusia meninggal dunia, itu tetap terputus amal dan dosanya ya Ustaz ya? Secara keseluruhan ya, illa kecuali. Ya, kecuali. Iya. Jadi kalau misalnya seorang mayat diratapi oleh keluarganya, artinya mayat itu yang akan disiksa di dalam kubur karena ratapan tersebut. Keliru. Coba lihat Afan Umu dibuka di Muslim nomor 981. Dari Umair Maula Abu Laham katanya, aku ini hamba sahaya. Pada suatu ketika aku bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bolehkah aku menyedekahkan harta majikanku? Afan, sebentar. Hadis nomor berapa itu Ibu? 9 berapa? 81. 981. Afan, sebentar. 986, koreksi Aisyah. Ada judul di atasnya koreksi dari Aisyah Ibu. Jangan menghitung-hitung Ustaz. Bukan, kalau begitu Afwan, saya khilaf nomornya. Baik, kalau begitu coba di 978. Bila sedekah jatuh ke tangan orang fasik. Subhanallah, ternyata bukan juga. Saya anak khilaf ya. Bab jenazah Ibu di hadis nomor berapa di situ Ibu? Kalau tidak salah saya hafal di 900-an atau 800 Ibu. Afan 800 menutup jenazah. baik, 881. Ada Mayit disiksa karena dosanya. baik. Silakan. Dari Hisam radhiyallahu anha, dari bapaknya katanya diceritakan orang dekat Aisyah radhiyallahu anha, riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa mayit disiksa dalam kuburnya karena ditangisi keluarganya. Afan, tadi pertanyaan umum seperti itu kan? Bahwasanya seorang mayit akan disiksa karena diratapi. Betul begitu? Nah, Ya. Terus apa kata Aisyah? Kata Aisyah, bukan begitu. Sesungguhnya yang diucapkan Nabi itu ialah bahwasanya mayit itu disiksa karena kesalahan atau karena dosanya. Sedangkan keluarganya menangisinya baru sekarang. Hal itu sama kelirunya dengan ucapan yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdiri di pinggir sebuah lubang kecil ketika perang Badar. Lalu dimasukkan orang ke dalam lubang itu mayat-mayat orang-orang musyrik yang terbunuh. Lalu Nabi berkata kepada mereka bahwa mereka mayat-mayat itu mendengar apa yang dikatakan beliau. Hal itu sungguh keliru. Yang benar ialah Nabi mengatakan sesungguhnya mereka itu bakal mengetahui di akhirat kelak bahwa apa yang kukatakan kepada mereka sesama mereka masih hidup adalah benar. Kemudian Aisyah membaca ayat innaka la tusmi'ul mauta Wa ma tusmi'un man fil kubur. wa ma Baik. anta bimusmi'in. Di situ jelas mayit disiksa bukan karena diratapi, tapi mayit disiksa karena dosanya. Tidak ada ratapan kemudian menyebabkan suatu dosa, tangisan menyebabkan suatu dosa. Tidak ada dosa akan mengalir terus sesudah mati, kecuali orang yang mencontohkan suatu keburukan. Lalu keburukan itu dilakukan oleh orang yang masih hidup, walaupun orang itu sudah mati, keburukannya akan terus mendapatkan. Atau sebaliknya, orang yang memberikan kebaikan, orang itu sudah meninggal, kebaikannya dicontoh terus, diperbuat terus, maka akan mengalir terus. Maka secara umum, nanti umum bisa lihat di hadis Bulughul Maram nomor 951, itu disebutkan tiap nanti anak Adam mati putus.
Gak ada lagi yang bisa dibawa, amal ataupun apapun, kecuali 3. Kalau sodakoh yang baik berjalan terus, dia dapat pahalanya. Sodakoh yang buruk berjalan terus, dia dapat dosanya. Ilmu yang bermanfaat, dia dimanfaatkan untuk keimanan, dia dapat pahalanya. Ilmu yang buruk, dia dapat dosanya. Anak yang soleh yang mendoakan, dia dapat ampunannya dan pahalanya. Anak yang tidak dididik dengan baik, orang tua akan mendapatkan akibat dari didikan yang tidak baiknya. Kecuali orang tua sudah mendidik, anaknya nggak benar sendiri, putus tanggung jawab masing-masing. Wallahu a'lam. Demikian Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, semoga membawa manfaat dan hikmah yang benar dari Allah dan yang disampaikan melalui Rasulnya. Yang salah dari kami, semoga Allah mengampuni kesalahan dan dosa kita semua. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.